Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi di ASC Channel, pembelajaran matematika mudah dan indah. Pagi ini saya akan membahas soal-soal dan pembahasan bab bangun ruang. Bangun ruang juga disebut dimensi 3 ya. Matematika wajib kelas 12. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jarak titik ke garis, jarak titik ke titik, jarak titik ke bidang dan sebagainya. Maka sekarang kita bahas beberapa soal tentang jarak, tentang volume dan lain sebagainya. Materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 12 yang bisa dimanfaatkan juga oleh anak yang sedang mempersiapkan ke SBMPTN. Sebelum saya mulai, saya sampaikan sebuah nasihat. Pelajarilah cara belajar yang terbaik ya. Jadi kita belajar itu tidak asal belajar begitu aja, pokoknya memenuhi kewajiban belajar sudah tanpa evaluasi sama sekali. Pokoknya belajar. Entah paham entah tidak yang kita pelajari gitu. Maka itu langkah sia-sia kalau menurut saya. Tapi pelajarilah cara belajar yang terbaik. Setiap orang cara belajar yang terbaik itu bisa berbeda ya. Orang satu misalnya bisa belajar dengan cara yang duduk. Orang yang lain bisa belajar dengan baik kalau di luar kamar, bahkan di luar rumah misalnya. Seorang si A misalnya bisa belajar dengan baik di waktu Isya. Setelah sholat Isya belajar. Orang yang lain lagi baru enak belajar setelah bangun tidur malam-malam. Misalnya Isya itu sudah tidur, jam 12 bangun terus belajar. Nah seperti itu bisa masuk dengan cepat itu. Maka kamu sendiri juga harus dievaluasi ya. Jam belajarnya misalnya, jam berapa yang paling enak. Dan dengan posisi bagaimana belajarmu itu jadi enak itu. Ada orang belajar itu dengan menghafal. Tapi kalau saya lebih enak belajar itu sambil nulis ya. Sambil nulis apa yang saya pelajari saya tulis ya. Saya tulis sebab dengan menulis itu berarti saya menghafal ini. Tentu kamu bisa berbeda dengan itu. Oleh karena itu, carilah cara belajar yang terbaik menurutmu ya. Tidak harus sama dengan orang lain. Oke ya. Coba segera dimulai mencari cara belajar yang terbaik itu. Soal yang pertama atau sebelum saya mulai membahas soal, saya mengingatkan lagi tentang teori jarak titik ke garis seperti itu ya. Seperti yang saya tampilkan itu. Pada gambar itu, langkah-langkah mencari jarak titik A ke garis G ya, ke garis G. Jadi ditanya jarak titik A ke garis G. Yang pertama, proyeksikan titik A ke garis G menghasilkan A aksen. Maka nanti A aksen itu tegak lurus garis G ya. Buat segitiga yang melalui A aksen dengan salah satu sisi garis G. Usahakan segitiga siku. Teori ini sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya. Kamu bisa cari di sana juga agar lebih jelas ya. Yang ketiga, hitung panjang apa? A aksen. Maka A aksen itu adalah jarak titik A ke garis G. Nanti sering juga ada garis bantu ya, rumus bantu begini. Rumus bantu. Misalnya yang pertama apa? Pitagoras ya. Pitagoras ini dipakai kalau segitiganya siku ya. Yang kedua, teori kesebangunan ya, kesebangunan.
Ini juga sering dipakai. Kesebangunan dipakai kalau apa? Segitiganya sebangun, ya toh. Kesebangun. Yang ketiga, sering juga dipakai rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu kalau segitiganya siku-siku setengah alas kali tinggi, kalau segitiganya tidak siku-siku maka apa? Setengah sisi kali sinus sudut yang diapit. Seperti itu ya. Lalu cara mencari jarak titik ke bidang seperti yang berikut ini. Langkah-langkahnya, kalau kamu ditanya jarak titik P ke bidang U ya, maka proyeksikan titik P ke bidang U menghasilkan P aksen gitu ya. Kalau proyeksi pasti tegak lurus. Jadi PP aksen tegak lurus bidang U ya. Buat garis melalui P aksen terletak pada bidang U yaitu G ya. G itu garis melalui P aksen terletak pada U. Langkah selanjutnya sama dengan apa? Cara menghitung jarak titik ke garis G. Ya. Jadi langkah berikutnya seperti yang sebelumnya tadi. Baik, sekarang contoh yang pertama. Gambar di samping adalah prisma tegak dengan alas segitiga ABC sama sisi. Segitiga ABC sama sisi. Jika AB sama dengan BE sama dengan 1, maka volume limas maka volume prisma adalah, maka volume prisma itu kamu ingat nggak? Sama dengan apa? Luas alas kali tinggi. Prismanya seperti ini ya. Prismanya seperti ini, dikatakan sama sisi alasnya. Berarti ini dengan ini sama ya. Ini sama. Terus di situ dikatakan AB sama dengan BE. AB-nya 1, BE-nya 1. Ya. AB sama dengan BE. Berarti kalau ini 1, ini juga 1, ini juga 1 gitu ya. Bisa dipahami ya karena segitiganya sama sisi. Yang ditanya adalah volume prisma tersebut. Yang pertama kita cari luas segitiga ABC. Nah ini, kalau saya ambil luas segitiga ABC-nya kan gini. Di sini misalkan A, di sini B, di sini C. Kalau sama sisi di sini 1, di sini 1, di sini 1. Inilah 1 ini. Diketahui di soal ya. Paham ya? Kalau sama sisi sudutnya berapa derajat? Ada yang masih ingat? 60. Oke, pandai ya. Ini 60 derajat ya. Berarti luas segitiga ABC sama dengan setengah AB kali AC ya. Kali AC kali sin 60 ya. Paham ya? Ini rumus luas segitiga kalau segitiganya tidak siku-siku. Setengah AB AC kali sin sudut yang diapit. Ini di matematika wajib kelas 10 ya. Berarti sama dengan berapa? Setengah, AB-nya 1, AC-nya 1, sin 60 setengah akar 3 ya. Maka sama dengan apa? Seperempat akar 3. Langsung aja, volume prisma sama dengan apa? Luas segitiga kali tinggi. Tingginya apa? BE ya. Tingginya BE. Luas segitiganya sudah tahu itu. Seperempat akar 3, BE-nya 1. Berarti seperempat akar 3. Sudah, ini selesai ya. Itu jawaban C ya. Tidak sulit ya. Memang contoh 1 itu harus kita buat mudah gitu ya. Agar kamu tertarik dengan matematik gitu. Agar kamu tertarik dengan matematik. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal dimensi 3 ya. Untuk memantapkan pengetahuan kita, memantapkan pemahaman kita tentang bangun ruang, terutama jarak, masalah jarak ya. Perlu saya sampaikan kepada kalian bahwa di setiap konten ASC channel ini ada di bagian deskripsi itu ya, ada link materi ya. Ada link materi dari apa? Konten yang sedang dibahas. Maka
akan lebih maksimal hasilnya kalau kalian sambil menyimak videonya juga menyimak link materi tadi. Link materi tadi. Jadi materinya dilihat ya berupa PDF ya. Sambil melihat videonya. Maka kalau di videonya ada yang kurang jelas bisa dilihat di materinya. Kalau pembahasan di materi kurang jelas bisa lihat videonya. Jadi saling melengkapi, diharapkan hasilnya lebih maksimal gitu. Oke ya, sekarang contoh yang kedua. Diberikan balok ABCD EFGH, baloknya ini. A, B, C, D, E, F, G, H ya balok. Terus diketahui AB sama dengan 2BC, ini AB sama dengan 2BC sama dengan 2AE sama dengan 2. Berarti AB-nya 2 ya. AB-nya 2. Berarti ini bisa ditulis 2 ya. AE berapa? Ya dari sini berarti apa? AE-nya berapa? 1 ya toh. Berarti AE itu mana? Ini 1. Ya toh. Terus BC berapa? 1 ya. Kenapa? 2BC sama dengan 2, berarti BC-nya 1. Oke ya, sama dengan ini caranya. Ya. Yang ditanya panjang AH. Oh, ini enggak sulit ini ya. AH itu kan ini, panjangnya ini. Jadi kalau AE itu 1, di sini 1, BC 1, berarti di sini juga 1 ya. Sehingga AH kalau kamu sudah terbiasa ngerjakan itu langsung akar 2 gitu ya. Dari mana ini loh? Kalau ini 1 kali 1 berarti apa? Langsung kalau ini A, maka AH itu A akar 2. Kalau ini 5 berarti AH itu 5 akar 2. Kalau ini 1 berarti 1 kali akar 2. Berapa 1? Ya paham ya, kalau itu mau dihafal. Kalau enggak ya pakai gini. AH sama dengan apa? Akar AD kuadrat plus DH kuadrat ya. Berarti sama dengan apa? AD berapa AD? 1 kuadrat sama dengan akar 2. Ini selesai ya. Akar 2 itu jawaban C. Oke ya, tidak sulit. Pitagoras biasa. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal bangun ruang ya. Dengan memahami soal ini, insya Allah akan membuat kita lebih paham tentang bangun ruang. Contoh ketiga ini saya ambil dari SBMPTN tahun 2013 ya, agar kalian sudah mulai mengenal soal SBMPTN. Diberikan bidang 4 beraturan TABC. Ingat bidang 4 ya. Bidang 4 itu kalau yang tidak pengalaman biasanya gambarnya begini ya. Nah ini T, A, B, C. Ini bukan bidang 4 ini, tapi ini segi 4 ya. Itu segi 4. Kalau bidang 4 itu ini A, B, T, A, B, C. Jadi 5 segitiga itu adalah bidang 4. Ini ya. Bidangnya ada 4 ini 1, 2, 3, 4 ya. Itu disebut bidang 4. Kalau di situ dikatakan beraturan, itu artinya apa? Semua rusuknya sama. Semua rusuknya sama. Di situ diberitahu dengan panjang rusuk A, maka ini A, ini A, ini A, ini A, ini A, ini A ya. Semuanya A ya. Jika titik P adalah titik tengah rusuk BC, berarti P-nya di sini. Ini A-nya di sini ya. Ini P, titik tengah berarti ini dengan ini sama ya. Yang ditanya jarak P ke garis AT ya. Jarak P ke garis AT berarti ke sana. A-nya taruh sini aja ya. Jadi ini jarak titik P ke garis AT. Tadi saya bilang apa? Jarak titik ke garis itu adalah garis, panjang garis yang tegak lurus pada garis tersebut. Berarti ini loh. Kalau saya buat garis di sini, slide gini, maka ini tegak lurus, ini bernama Q. Yang ditanya PQ itu berapa gitu ya. PQ berapa? Paham ya? PQ berapa? Maka sekarang kalau ini A,
maka ini setengah A gitu. Bisa. Karena P di tengah-tengah. Ya. Terus ini kalau saya buat garis gini, seret gini. Karena AC dan AB sama, jadi ini dengan ini sama, ini dan ini sama, akibatnya apa? Ini tegak lurus gitu ya. Sehingga apa? Kalau kita mencari AP itu lihat nih, lihat segitiga ABP. Siku-siku di mana itu? Di P, ya toh? Siku-siku di P. Ya. Maka kalau mencari AP sama dengan akar AB kuadrat, ya toh? Dikurangi BP kuadrat. Paham ya? AB-nya berapa itu? A. Berarti akar A kuadrat min setengah A kuadrat. Tahu? BP kan setengah A ini. Ya. Sama dengan berapa? Akar A kuadrat, setengah kuadrat berapa? Seperempat ya, sip. Seperempat A kuadrat. Ini berarti kan 4/4 ya di depannya ya. Satu ini tulis 4/4. 4/4 kurangi seperempat berapa? 3/4 ya. Akar 3/4 A kuadrat. Itu AP. Yang ditanya adalah PQ. Maka untuk nyari PQ, lihat segitiga APQ. Siku-siku di mana itu? Siku-siku di Q ya. Tahunya dari mana? Ini sudah jelas ini. Karena jarak, maka ini siku-siku ya. Karena ini dan ini nanti sama ya. Jadi TP dengan AP sama, ini siku-siku, maka ini dengan ini juga pasti sama. Ini dan ini pasti sama gitu. Tadi berapa? A. Berarti panjangnya ini berapa? Setengah A ya. Sehingga kalau nyari PQ ya sama aja dengan ini. PQ sama dengan apa? Akar AP kuadrat dikurangi AQ kuadrat ya. AP berapa? AP kuadrat ini dikuadratkan, akarnya hilang berapa? 3/4 A kuadrat min setengah A kuadrat. AQ kan setengah A ini. AQ setengah A. Bisa ya? Sehingga sama dengan berapa itu? Akar 3/4 A kuadrat min setengah kuadrat berapa? 1/4 A kuadrat. Akar 3/4 kurangi 1/4 berapa? 2/4 A kuadrat. Akarnya A kuadrat A. Akarnya 4 2, berarti per 2. Akarnya 2, akar 2. Berarti jawabnya A/2 akar 2. A/2 akar 2 itu jawaban C ya. Kebetulan sejak tadi C terus ya jawabannya. Oke ya, paham ya? Tidak sulit, ini pakai Pitagoras saja. Yang diingat-ingat kalau disebut bidang 4 berarti gambarnya seperti ini, 5 segitiga ya. Kalau dikatakan beraturan berarti apa? Semua rusuknya sama ya, semua rusuknya sama. Oke ya, baik kita lanjutkan pembahasan kita tentang bangun ruang ya. Matematika wajib kelas 12 bisa juga diikuti, dipelajari oleh siswa yang sedang mempersiapkan diri untuk SBMPTN. Contoh yang keempat ini saya ambil dari SBMPTN tahun 2011 ya. Diketahui limas beraturan T, A, B, C, D. Limas itu gambarnya seperti ini. T, A, B, C, D. Kalau dikatakan beraturan berarti ini sama ya. Ini dengan ini sama. Atau apa? A, B, C, D itu merupakan persegi ya. Persegi. Itu dikatakan beraturan. Jarak terus sehingga jika P pada CT sehingga TP banding PC sama dengan 2/1. Titik P pada CT. Jadi P-nya ada di sini. Sehingga TP banding PC 2/1. Berarti P-nya di sini lah.
Ini P-nya di sini. Diketahui apa? TP banding PC 2:1 ya. Paham ya? Oke. Kalau dari sini saya bilang nanti TP sama dengan, kalau dibanding dengan apa? TC sama dengan 2:3, bisa enggak? Bisa? Belum paham? Ini loh, dari sini TP banding PC kan 2:1. Berarti ini kan dua bagian maksudnya, bukan dua ya, tapi dua bagian. Ini satu bagian. Berarti TP berapa? 2. Banding TC 3. 2 tambah 1. Oke ya. Terus berikutnya, yang ditanya jarak titik P ke bidang BDT. Bidang BDT kan ini. Jarak titik ke bidang itu adalah garis yang tegak lurus pada bidang. Ini gampang, ini langsung tarik ke sini aja. Stret. Ini tegak lurus, ini namanya kan Q gitu ya. Namakan Q. Sehingga nanti yang ditanya panjang PQ berapa gitu. Agar mudah nanti kita ambil ini. Ini sambil O ya. Dari situ kelihatan ini rusuknya berapa tadi? Rusuknya 6 ya. Berarti ini 6, ini 6. Pakai Pitagoras tadi itu loh. AC sama dengan 6 akar 2. Paham tuh? Tadi seperti ketika membahas soal nomor 2 ya. Kalau ini 1, ini 1, ini 1 kali akar 2. Kalau ini A, ini A, ini A akar 2. Kalau ini 6, ini 6, ini 6 akar 2. Bisa? Berarti OC berapa itu? OC sama dengan setengahnya AC, betul ya? Setengahnya AC berapa? Setengahnya 6, 3 akar 2. Itu OC. Baik, kita ambil sekarang segitiga TOC. Segitiga TOC itu kalau diambil gini. Nah ini. Ini T, ini apa? O, ini C. P-nya ada di sini tadi. P. Berarti Q-nya ini. Ya. Ini Q. Yang ditanya panjang PQ ini loh. Ini sudah bisa pakai kesebangunan ya langsung ya. Kesebangunan ya. Kesebangunan. Bagaimana itu? PQ banding OC, PQ banding OC ya. Sama dengan apa? TP banding TC ini. TP banding TC. Waktu SMP itu ya, kesebangunan ya. PQ ditanya, PQ OC-nya tahu, ini OC 3 akar 2 ya. TP banding TC ini tadi. TP banding TC berapa? 2/3. Sudah ini langsung 2/3. Sehingga PQ berapa? 2/3 kali 3 akar 2. Ini coret. Hasilnya berapa? 2 akar 2. Tidak sulit ya. Kepandaian membayangkan ya. Kepandaian membayangkan. Jadi latihannya harus banyak. Oke ya, saya kira cukup ya sampai sekian pembahasan kita tentang soal-soal bangun ruang atau sering juga dikenal dimensi 3 ya. Insya Allah nanti akan ada yang kedua ya tentang pembahasan soal-soal ini, yaitu tentang sudut. Di belakang itu ada soal yang bisa kamu latih ya. Kalau ingin berdiskusi bisa menghubungi WA pribadi yang ada di paling belakang ya. Baik, saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kamu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.